Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Warga belajar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk kesempatan kali ini akan kami sampaikan materi agama, yaitu berkaitan dengan puasa. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, puasa yang hari ini insya Allah kita lakukan untuk hari yang pertama. Secara arti puasa yang dalam bahasa Arabnya saum, secara bahasa artinya adalah menahan. Adapun secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan yang lainnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun macam-macam puasa ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib ini adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib untuk berpuasa. Puasa wajib ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Yang ketiga adalah puasa kafarat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Sebagaimana diketahui oleh kita bersama bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baligh, yang diwajibkan kepada setiap muslim setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan selama sebulan penuh, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang kedua, puasa yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika apa yang menjadi nazarnya, apa yang menjadi keinginannya ini tercapai. Sebagai contoh, Arif berkata, jika nanti saya mendapatkan peringkat pertama pada kenaikan kelas tahun ini, saya akan melaksanakan puasa 3 hari. Pada waktu yang telah ditentukan ternyata Arif mendapatkan peringkat pertama, maka wajiblah Arif ini untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Adapun yang mendasari wajibnya puasa nazar adalah Al-Quran surat Al-Insan ayat yang ke-7. Kemudian yang ketiga yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa sebagai pengganti karena telah melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, hubungan suami istri yang dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan, membunuh dengan sengaja, mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam ibadah haji. Hukum puasa kafarat ini adalah wajib. Dasarnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 89. Warga belajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia dan mudah-mudahan tetap semangat. Itu 3 dari puasa wajib, puasa yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh muslim. Kemudian yang kedua, yaitu kita bahas, akan kita sebutkan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa saja mereka yang boleh tidak berpuasa? Orang-orang yang boleh tidak berpuasa
ada 5 macam. Yang pertama, orang boleh tidak berpuasa ketika ia sakit. Kemudian yang kedua, orang boleh tidak berpuasa ketika seorang perempuan itu sedang hamil. Atau yang ketiganya, seorang perempuan juga ketika menyusui, maka boleh ia tidak mengerjakan puasa. Yang keempat adalah orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak kuat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Yang kelima adalah musyafir. 5 keadaan ini membolehkan seorang muslim untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan kembali, itu tentang macam puasa yang kedua. Setelah yang pertama adalah puasa wajib dengan 3 macamnya. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu hanya dianjurkan, dalam arti tidak diwajibkan. Berarti puasa sunnah ini bisa dikerjakan, manakala dikerjakan ia mendapatkan pahala, dan ketika dia meninggalkan maka ia tidak mendapatkan apapun. Berikut beberapa contoh puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Syawal, yang kedua adalah puasa Arafah, yang ketiga adalah puasa Senin dan Kamis. Ini 3 contoh dari puasa yang disunahkan dalam aturan Islam. Dan masih beberapa ada yang disunahkan lagi. Contohnya puasa tengah bulan, yaitu sering disebut Ayyamul Bid, dan sunnah-sunnah yang lain. Warga belajar yang berbahagia, kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Syarat ini sama halnya merupakan sarana dan prasarana. Akan tetapi syarat ini bukanlah bagian dari sebuah ibadah, tapi sesuatu itu harus dipenuhi. Kemudian rukun. Apa itu rukun? Rukun ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Adapun rukun puasa ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa diantaranya, yang pertama adalah makan dan minum, yang kedua melakukan hubungan suami istri, yang ketiga adalah istimna atau onani, yang keempat adalah istiqoah atau sengaja muntah, yang kelima adalah keluar darah haid. Satu lagi, adapun puasa ini memiliki beberapa hikmah sehingga puasa ini diwajibkan bagi kaum muslimin. Yang pertama hikmahnya adalah melatih disiplin dan kejujuran, yang kedua melatih kesabaran, yang ketiga melatih pengendalian diri, yang keempat adalah meningkatkan kepekaan sosial. Alhamdulillah, itulah sekelumit materi berkaitan dengan puasa secara ringkas, namun mudah-mudahan jelas dan menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.